Halo, bertemu lagi dengan saya, Psikolog Yeni Dewi Siagian, dalam Bincang Bareng bersama Yeni Dewi Siagian Psikolog TV. Hari ini kita bersama dengan Dr. Dito Anurogo, MSc, ya, yang beliau sekarang sedang ambil PhD ya dok, Ya, S3 di Taiwan, ya, Taiwan Medicine, Taipei Medical University. Taipei Medical Medical University. University. Itu nomor 33 universitas Terbaik terbaik di dunia dunia. ya. Yeay, dan dia dapat beasiswa, Bo, ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang sadisme. Sebelum kita bahas tentang sadisme, saya mau cerita dulu kenapa sih saya mau bahas tentang topik sadisme itu. Karena suatu hari saya membaca kisah tentang seorang perempuan, anak SMA, dia anak SMA yang tercantik di salah satu kota SMA di kota Jepang. Nah, suatu hari ada seorang anggota Yakuza tertarik sama anak SMA ini, tapi dia menjawab dia belum mau pacaran. Akhirnya si Yakuza ini nggak jadi pacaran dengan dia, tapi setelah itu suatu hari mereka berhasil menculik si anak perempuan ini. Dan selama 40 hari itu dia disiksa oleh anggota Yakuza termasuk sama laki-laki ini, dan sadismenya itu makin meningkat, makin lama makin meningkat, dan akhirnya dia meninggal. Saya nggak perlu cerita tentang kisahnya dia karena sangat sadis dan kayaknya terlalu serem ya. Jadi, nah sekarang kita mau bahas kenapa sih orang bisa berperilaku sadisme dan kok malah tambah parah gitu ya. Karena saya baca-baca juga di kasus-kasus yang terjadi sekarang ini, banyak banget loh orang jadi sadis ya dok, saya lihat ya. Mohon maaf nih ya, misalnya pembunuhan makin sadis, perilaku dalam rumah tangga KDRT juga makin sadis, dan baru-baru ini malah kita bisa baca di mana seorang istri yang membunuh suaminya yang pemilik toko emas ya, karena pengen menikah dengan selingkuhannya ya. Jadi itu suaminya tuh diakui dirampok, tapi lumayan ya cukup sadis ya. Dia mengalami tusukan di sekujur badannya. Nah itu dari segi psikologi saya akan bahas nanti, tapi sebelumnya kita persilakan kepada Dr. Dito Anurogo, MSc, untuk bahas. Dok, kenapa sih dari segi medis ya, biologis manusia gitu ya, kok bisa sih manusia tuh jadi sadis tuh, bawaannya dari mana sih dok? Ya, baik. Langsung nelan ludah tuh, kayaknya mau bahas sadisme serem juga nih kayaknya ya. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Dr. Dito Anurogo, Magister Sains, dan saat ini saya sebagai mahasiswa PhD di Taipei Medical University atau TMU, Taiwan. Dan sebagai pengantar atau pendahuluan, dapat saya katakan bahwasanya semua kan bermula dari empati ya. Empati itu suatu pemahaman atas kondisi atau keadaan emosional dan juga kondisi yang saling berbagi, kemudian kita bisa merasakan yang namanya empati, simpati, dan itu terkait erat dengan peranan kita sebagai individu atau manusia dalam hubungannya dengan interaksi sosial. Dan ini sangat diperankan oleh suatu hormon di tubuh manusia, salah satunya namanya oksitosin. Dan perlu diketahui pula bahwasanya ada yang namanya disfungsi sosial kognitif ya. Jadi disfungsi dari atau ketidaknormalan dari fungsi empati ini di dalam ranah psikologi mungkin nanti dijelaskan oleh Ibu Dewi, ini namanya psikopati atau psikopat. Dari sisi medis, empati ini sangat terkait erat dengan suatu sistem neurokimiawi yang bernama sistem oksitosinergik ya. Jadi oksitosinergik ini terkait dengan dua hal, yaitu yang pertama OXTR dan OT. Apa itu OXTR dan OT? Jadi OXTR itu adalah oksitosin reseptor gen atau gen penerima atau reseptornya oksitosin. Dan OT itu adalah intranasal oxytocin administration. Jadi juga masih terkait erat dengan oksitosin. Kemudian fungsi yang paling penting atau fundamental dari sistem oksitosinergik itu apa? Jadi dari beragam jurnal dan penelitian yang saya baca bahwa fungsi
yang mendasar dari sistem oksitosinergik itu adalah untuk mempromosikan adaptasi sosial dengan cara memodulasi atau merangsang respon-respon emosional serta penyesuaian atau adaptasi perilaku selama seseorang atau manusia itu melakukan interaksi sosial dengan sesamanya. Dan adanya peningkatan respons di otak itu sangat terkait erat dengan yang namanya fungsi seksual arousal atau rangsangan seksual. Dan ini terkait erat dengan bagian otak yang namanya amigdala, hipotalamus, dan ventral striatum. Jadi ini secara tidak langsung nanti kita akan membahas tentang tadi yang sadisme tadi, karena ini terkait erat dengan seksual arousal atau bangkitan atau stimulus atau rangsangan seksual yang ada di bagian otak. Dan ini terkait erat juga dengan namanya processing nyeri afektif ya, yang juga berpusat atau diatur atau regulasinya ada di otak bagian namanya anterior cingulate dan anterior insula. Kedua daerah ini itu juga berperan selama observasi nyeri. Jadi secara tidak langsung ini ada hubungan ya antara nyeri, ada rangsangan seksual, dan juga tadi sadisme atau sadistis. Dan untuk di dunia kedokteran kadang-kadang ini tim medis atau dokter itu menggunakan scoring dari skala Severe Sexual Sadism juga atau SSS itu untuk mengukur tingkat sadisme seseorang. Dan perlu kita ketahui pula selain oksitosin, ada pula yang namanya testosteron. Nah, ini serum testosteron ini sangat terkait erat dengan perilaku antisosial. Dan kadar testosteron bebas atau free testosteron yang bersirkulasi di dalam tubuh ini satu-satunya yang secara biologis itu aktif ya. Jadi ini free testosteron itu secara biologis aktif ditemukan ya di dalam tubuh manusia. Kemudian selain serum testosteron ada juga yang ini ada hormon yang namanya LH atau luteinizing hormone. Jadi LH itu suatu hormon yang disekresikan oleh sel-sel gonadotrop di bagian pituitari anterior. Dan fungsinya LH ini menstimulasi atau merangsang sel-sel Leydig di testis sehingga bisa memproduksi testosteron. Nah, ini secara tidak langsung juga berkorelasi atau berhubungan erat. Jadi adanya peningkatan kadar hormon LH atau luteinizing hormone ini itu terkait erat dengan yang namanya di istilah kedokteran adalah absence of recorded abnormality of testosterone. Jadi kadar testosteronnya itu tidak berfungsi secara normal ya. Itu terkait erat dengan peningkatan kadar LH. Dan LH ini di dalam dunia kedokteran itu terkait dengan suatu siklus atau lingkaran yang namanya hipotalamik, pituitari, testis, biofeedback loop atau lingkaran timbal balik ya atau biofeedback antara hipotalamus, kelenjar pituitari, dan testis. Kemudian dari berbagai penelitian atau jurnal yang saya baca, ternyata sebanyak 55% orang yang teridentifikasi sebagai sadis atau sadistis atau memiliki perilaku sadis itu ternyata mengalami kelainan atau abnormalitas di otak bagian temporal lobe atau lobus temporalnya. Kemudian hal ini terkait erat dengan yang namanya visual stimuli atau rangsangan visual ya. Jadi semua itu kan munculnya dari rangsangan ini indera atau visual, jadi penglihatan ya. Jadi ya mata, pandangan. Maksudnya dia ngelihat itu dia tambah terstimulasi untuk sadis gitu maksudnya, Dok? Iya, jadi pertama-tama kan orang itu kan melihat ya, jadi melihat ini kalau laki-laki kan melihat perempuan, nah dari situ kan tadi menimbulkan rangsangan tadi, stimulus seksual stimulus atau rangsangan seksual, dan itu akhirnya
merangsang bagian otak-otak tertentu tadi yang sudah saya sebutkan, salah satunya adalah lobus temporal, dan itu bisa memicu atau menstimulasi perilaku sadisme. Jadi ketika orang semakin melihat itu kan, wah, gairahnya atau nafsunya semakin tidak terkendali. Nah, itu sebabnya kalau di agama Islam itu kan salah satu pencegahannya adalah dengan menjaga pandangan, ya, menjaga pandangan mata maksudnya. Jadi kalau ada laki-laki yang beriman tuh diperintahkan di dalam kitab suci Al-Quran itu untuk menundukkan pandangan apabila melihat lawan jenisnya. Begitu juga dengan perempuan. Itu kan karena itu memang stimulasi mata tadi, visual stimuli itu sangat erat kaitannya dengan reseptor-reseptor atau di dalam neuroscience itu kimiawi di otak itu begitu. Dan saya selanjutkan bahwasanya visual stimuli tadi atau rangsangan dari penglihatan tadi itu juga terkait erat dengan aktivasi bilateral, dan ini bisa mengaktifasi beberapa regio atau beberapa daerah di otak, misalnya di korteks temporal inferior, kemudian di otak bagian kanan yang namanya right insular, kemudian juga di korteks frontal inferior, kemudian ada yang di korteks cingulate anterior bagian kiri atau left anterior cingulate cortex. Dan ini sangat erat kaitannya dengan peranan temporal limbic neural pathways di dalam sexual arousal atau bangkitan atau serangsangan atau stimulus seksual. Dan ini terkait erat dengan perilaku agresi yang akhirnya menimbulkan tadi sadistis atau sadisme tadi. Dan secara bisa saya simpulkan bahwasanya perilaku sadisme itu terkait erat dengan adanya gangguan neurofisiologis. Jadi secara singkat bisa dinyatakan gangguan neurofisiologis bisa mencetuskan perilaku sadisme. Begitu di dalam ilmu kedokteran, terutama tadi yang saya tinjau dari perspektif neuroscience dan juga biologi molekuler begitu. Ya. Nah, itu bisa jadi tambah sadis, itu berarti maksudnya dokter otaknya misalnya sudah ada gangguan di apa namanya itu di saraf-saraf otaknya, berarti maksudnya gangguannya tambah besar sehingga dia tambah sadis gitu, Dok. Hubungannya makanya bisa orang dari sadis jadi tambah sadis hari ke hari gitu, dan melihat kesadisan rame-rame itu apa ada hubungannya dengan kerusakan otaknya juga ya jadinya ya? Tadi kan sudah saya sebutkan adanya hypothalamic pituitary testis biofeedback loop ya. Jadi itu ada secara sederhana atau bahasa awamnya itu ada korelasi erat atau koordinasi antara bagian otak, kemudian bagian kelenjar atau hormon, kemudian bagian testis atau yang kelamin ya. Jadi secara dan juga bagian tadi visual stimuli. Jadi secara tidak langsung bisa dikatakan atau dijelaskan bahwasanya dari penglihatan kemudian direspon ke otak, dan dari otak bisa merangsang sistem hormon. Dari hormon itu kan akhirnya bisa mempengaruhi juga kelenjar kelamin tadi yang namanya testis atau testosteron. Nah, dari situ kan akhirnya kan laki-lakinya tadi kan ingin dalam tanda kutip bisa gairah seksualnya meningkat dan akhirnya timbullah sadistis tadi. Begitu, itu secara sederhananya semacam itu. Ya, jadi maksud saya, nah sekarang pertanyaannya ya, orang kalau misalnya pengen tergabung dengan geng-geng sadis lah ya, misalnya geng Yakuza, kalau yang saya baca itu kan tentang kesadisan orang Yakuza ya, itu Ya, memang karena dasarnya itu udah sadis, atau karena dia tergabung dengan Yakuza jadinya ikut sadis gitu? saya pikir itu tergantung orang atau individunya. Itu bisa jadi tadinya dia memang dari orang baik-baik saja, jadi kemudian dia terpengaruh oleh milieu atau environment atau lingkungannya, dan kemudian setelah itu baru dia melihat kan, tadi kan rangsangannya dari rangsangan mata dulu lah, dari melihat itu akhirnya juga secara tidak langsung dia menstimulus atau menstimulasi tadi otaknya, kemudian hormonnya, dan akhirnya dia menjadi sangat terpengaruh, akhirnya kecanduan. Nah, begitu. Atau bisa juga dia memang pada dasarnya dia sudah memiliki kecenderungan atau pola kecenderungan yang ada di dalam dirinya yang perlu dilampiaskan gitu ya. Jadi dia tuh dalam blueprint otaknya itu sudah ada kecenderungan sadisme itu.
atau istilahnya itu dalam dunia kedokteran sudah ada predisposisi genetik. Jadi maksudnya itu dari ada kelainan di dalam individunya itu, di dalam mungkin ada kromosom atau di gen lokus-lokus tertentu, itu sudah cenderung atau rentan terhadap sadisme. Nah, kemudian dia terpapar atau dia juga sekalian masuk ke geng Yakuza tadi. Nah, akhirnya sudah menemukan pelampiasannya. Jadi ibaratnya api menemukan bensin, ya sudah terjadi kebakaran yang dahsyat begitu. Saya pikir begitu. Iya. Sebenarnya dok, kalau misalnya orang sadisme itu ya, bisa nggak sih kita lihat dia dari, kalau dari segi psikologi sih ada dikasih tau lah, misalnya lihat dia melakukan ini, lakukan itu ya. Tapi kalau dari kedokteran sendiri ya, ada nggak sih misalnya harus dioperasi dulu, atau dicek otaknya dulu sehingga ketahuan ini membesar, ini mengecil, ada unsur kayak gitu nggak ya dok? Saya jadi teringat teman saya ya, dia cerita dulu dia punya suami yang sangat baik ya. Jadi dalam arti suaminya tuh sibuk kerja, dia di rumah itu udah katanya kayak tuan putri lah kan. Hanya tinggal ongkang-ongkang kaki tunggu suaminya pulang. Tiba-tiba suaminya itu tabrakan, dok. Saya lupa otaknya yang sebelah mana yang rusak, tapi lumpuh sebelah. Dan tiba-tiba suaminya itu jadi sadis. Sampai kalau berantem sama dia tuh bisa sampai menghajar pintu sampai hancur gitu. Sampai akhirnya dia memilih untuk berpisah sama suaminya karena takut kena pukul. Nah, itu ada unsur seperti itu juga ya, ternyata yang bikin orang jadi sadis ya, Dok. Walaupun ini bukan jadi alasan ya bagi sahabat psikolog sekalian untuk bilang, "Wah, gue kan habis kecelakaan jadi gue jadi sadis." Enggak juga ya. Iya, Kan iya. tergantung pada kondisi masing-masing. Tapi itu ada kasus seperti itu loh, Dok. Itu gimana ya? Ya, pada kasus-kasus tertentu saya pikir kalau bagian otak tertentu yang sudah saya sebutkan tadi kan kalau ada mengalami disfungsi atau kerusakan kan bisa juga mencetuskan perilaku sadistis atau sadisme itu. Tetapi itu juga bukan satu-satunya ya, satu-satunya faktor yang bisa berperan karena juga tadi ada faktor dari lingkungan, kemudian ada faktor dari hormonal, kemudian ada juga dari faktor dari penglihatan tadi dan mungkin juga ada pemicu lainnya juga. Jadi kalau dari sisi medis itu memang ke depannya boleh jadi ada biomarker tertentu atau mungkin dari gen-gen tertentu atau reseptor di neurokimiawi tertentu, yes, itu bisa kita periksa oleh dokter atau tim medis, tetapi itu saya pikir belum spesifik juga karena ini masih berupa semacam clinical trial atau dalam tanda kutip trial and error ya, uji coba, dan itu masih perlu dilakukan penelitian pada jumlah sampel yang banyak begitu Bu. Tapi kedepannya saya pikir boleh jadi kedepannya nanti bisa dideteksi apakah seseorang itu akan cenderung sadis atau tidak itu melalui screening dahulu. Jadi bisa jadi diperiksa darahnya atau serumnya atau dari plasma darah atau dari ludahnya atau air matanya itu nanti pemeriksaan ke depan akan mengarah ke sana. Tetapi itu mungkin kita memerlukan waktu kurang lebih antara 5, 10 atau 20 tahun lagi untuk sampai ke arah sana karena ini masih dalam itu ya uji coba pada animal model dahulu. Jadi pada hewan coba dahulu kemudian nanti meningkat uji fase 1, begitu fase 2, fase 3 dan baru pada manusia. Ya, begitu saya pikir seperti itu. Ya, jadi memang banyak banget kasus-kasus KDRT ya, yang mereka itu cerita dok, misalnya pas pacaran gitu ya, mereka cerita ini orang so sweet banget, tapi begitu udah menikah, loh kok ternyata serem sekali ya gitu ya. Nah ternyata berdasarkan ilmu medis itu ada kondisi-kondisi tertentu yang ternyata mereka memang ada gangguan di otaknya ya, dan itu memang mengarah ke seksual. Tapi saya mau nanya nih, kan mereka yang itu juga laki-laki yang sadis ya sama istri. Dia sama laki-laki lain emang nggak sadis, Dok? Kan sadis juga. Maksudku kalau misalnya dia tuh orang yang heteroseksual ya, Dok. Tadi kan dikaitkan dengan genitalnya ya. Nah, tapi kalau misalnya dia tuh orang yang KDRT gitu ya, apa dia sama laki-laki lain dia nggak KDR, nggak sadisme, nggak muncul sadismenya? Oh, itu kalau kita berbicara semacam itu perilakunya beda lagi. Itu kan ada yang namanya biseksual atau sadomasochisme itu. Jadi saya pikir kalau yang perilaku sadisme tadi itu cenderungnya kepada lawan jenis. Jadi yang saya sebutkan, saya jelaskan tadi mayoritas itu
biasanya pada lawan jenisnya, Bu. Jadi kalau pada sesama jenisnya itu belum mengarah ke situ. Itu ada lagi lain lagi itu nanti gangguan atau daerah-daerah otak yang terganggu atau mungkin yang namanya sangat ada mengalami disfungsi atau disrupt begitu, disruption. Oh, jadi Ya. gangguan itu ada dua, maksud dokter ya. Ada gangguan yang dia tuh mengarah ke genital, itu pasti akan melakukan penyerangan seksual. Tapi ada juga yang gangguan, misalnya dia kayak orang psikopat gitu loh, dok. Ya, Ya. misalnya pembunuh itu kan, kalau kita lihat tuh yang pembunuh berantai itu kan dia dari makin sadis dan makin sadis kan perilakunya itu ya. Kalau itu berarti dokter bilang itu berarti sarafnya yang lain yang terganggu gitu ya. Ya, itu bisa jadi ada tadi bagian-bagian otak tertentunya itu sudah mengalami kelainan atau abnormalitas dan semakin hari kan semakin parah. Nah, itu bisa dicegah dengan berbagai macam terapi, salah satunya terapi obat atau CBT, cognitive behavioral therapy, atau mungkin terapi-terapi lainnya yang itu di bawah pengawasan psikiater dan juga psikolog saya pikir, dan juga perlu juga peranan pemuka agama untuk melengkapi atau terapi komplementer dari psikopat semacam itu. Ya, begitu. Nah, jadi kalau misalnya dokter sebutkan tadi itu ada terapi-terapi tertentu bagi misalnya sahabat psikolog yang mengalami misalnya ya di rumah ya. Saat ini karena WFH itu saya baca itu banyak banget kasus-kasus di mana suami sadis ke istri, suami sadis ke anak, ya kan? Istri sadis ke anak juga. Saya baca kasus-kasus seperti itu. Bahkan boleh dikatakan juga ke orang-orang yang nggak dikenal gitu ya. Itu pembunuhan makin seram gitu ya caranya ya. Bahkan kemarin tuh dok, saya ada lihat itu di Instagram gitu ya. Mereka itu dengan cueknya tuh dok, dua orang laki-laki itu, mereka menguliti seekor kucing hidup-hidup ya sampai dari kakinya sampai ke lehernya. Jadi yang nggak ada itu, yang masih ada tuh hanya kulit mukanya kucing ini, dan mereka ketawa-ketawa tuh ngelepasin tuh kucing dalam keadaan sudah dikuliti hidup-hidup gitu ya. Jadi itu sebenarnya menunjukkan ada yang salah gitu dengan keadaan sekarang ini gitu ya. Kalau tadi kata dokter Dito kan ada kerusakan-kerusakan otak gitu ya. Nah sebenarnya sih mendeteksi dia mulai ada kerusakan otaknya itu gimana sih dok? Kalau dari segi medisnya? Berapa kali sadisme yang dia lakukan atau intensitas sadisme yang seperti apa yang dia lakukan yang membuat kita bisa berpikir, oh ini kayaknya nih udah ada kelainan nih gitu. Udah abnormal gitu ya. Bisa disebut abnormal dong ya. Oh, saya pikir itu kan yang saya baca itu kita perlu mengarah ke, kalau kita untuk sadisme itu perlu mengarah ke itu ya DSM ya, diagnostik yang ditetapkan oleh psikiater di Amerika, DSM-5 kalau nggak salah, itu perlu, kalau nggak salah perlu waktu kurang lebih 6 bulan hingga 1 tahun untuk dapat disebut sadis. Dan itu kan tidak hanya sekali tetapi berulang kali, kemudian dideteksi dahulu dari sejak dini, dari awal, terus dia mungkin perilakunya itu semakin lama semakin tidak terkendali ya, dan itu bisa dirasakan atau diamati biasanya oleh orang-orang terdekatnya dahulu, dari bapak atau ibunya, dari sahabat dekatnya, atau mungkin teman akrabnya begitu, atau mungkin gurunya, atau tetangganya, atau pengasuhnya, atau perawat, atau yang pelayannya, atau pembantunya begitu. Saya pikir begitu. Dan ini di dalam era pandemi ini kan tontonan-tontonan semakin tidak terkendali. Nah, itu bisa merangsang juga, atau ibaratnya orang kalau menonton perilaku sadisme atau sadistik di media sosial atau di televisi, itu secara tidak langsung kan akan memiliki gambaran di dalam bawah sadarnya, dan itu secara tidak langsung juga dia akan berpotensi untuk menirunya. Apalagi kalau sudah dari dasarnya itu maksudnya secara genetis atau eh, secara alamiahnya, nature dan nurture-nya itu sudah ada perilaku sadisme di dalam individu atau seseorang, itu sudah ada sadisme, dia dipicu lagi oleh tontonan yang sadis itu, ya sudah, dia akan semakin sadis atau semakin nyata. Hanya saja suatu saat kan bisa
bisa langsung tersalurkan atau langsung berdampak nyata, ada juga yang sedikit-sedikit tetapi itu juga tidak disadari. Jadi ada juga yang memang orang tuanya tuh menganggap itu biasa saja dan baru disadari oleh pasangannya. Yang tadi disebutkan oleh Ibu tadi memang betul. Jadi ada yang kalau pas pacaran, masa pacaran manis-manisnya aja ya. Memang dia memang masih bisa menahan ya atau masih bisa memakai topeng atau persona di dalam istilah psikologi itu. Tetapi kalau nanti sudah dia menikah, itu nanti dia kan topeng itu sudah terbuka, dia sudah menjadi kondisi yang sebenarnya. Saya pikir begitu, Bu. Iya. Jadi memang sahabat psikolog kita perlu hati-hati ya, maksudnya gini, banyak banget saya dapat kasus-kasus itu yang korban KDRT ya, itu pemicunya bisa macam-macam, biasanya juga termasuk perselingkuhan ya, Pak Dito ya. Saya juga bingung ya, kenapa orang ketika berselingkuh itu malah jadi efeknya itu menyiksa istri gitu ya. Nah itu tuh itu saya nggak paham juga dari segi psikologi, maksudnya gini, dari segi medisnya. Kalau dari segi psikologinya, ya mungkin karena akhirnya yang selingkuhannya itu ngerawat dia lebih baik daripada istrinya, sedangkan yang istrinya ini masih tetap misalnya rewel, tetap begitu dia pulang, misalnya tidak menyalahkan istrinya ya, tapi misalnya gini, yang sana itu selingkuhannya itu berusaha untuk tampil jadi yang terbaik, jadi apa istilahnya ramah dan nggak banyak nuntut. Tapi begitu sampai rumah istri langsung nanya pengeluaran dan bla bla bla, sorry to say, mungkin istrinya juga di rumah juga kurang dandan ya kan banyak banget juga istri yang bilang ini, aduh gue udah bersihin rumah seharian masa juga gue disuruh cakep-cakep di rumah. Jadi ya dia merasa nyaman dengan baju yang dia pakai dari pagi sampai malam yang berantakan misalnya gitu ya. Padahal mungkin selingkuhannya yang sana belajar untuk selalu tampil prima gitu ya. Dan akhirnya kadang saya ketemu kasus tuh yang dia tuh akhirnya KDRT dok sama istrinya gitu ya. Dan KDRT-nya itu nggak tanggung-tanggung ya sampai ada berdarah-darah segala gitu kan. Nah itu dia, itu yang saya sebutkan tadi kadang-kadang memang kita sebagai perempuan juga ya mesti hati-hati gitu ketika membangun hubungan sama seseorang atau pacaran gitu ya. Kamu harus lihat belum tentu orang yang kamu pacaran itu suatu pacaran itu nice gitu ya. Pas sudah menikah nggak KDRT. Terus ada clue-cluenya sih sebenarnya si dok kalau dari segi psikologi gitu ya. Biasanya itu yang kami pelajarin tuh yang kami tahu itu biasanya cowok-cowok yang KDRT itu biasanya dia pas pacaran tuh posesif dok. Posesif ya, jadi sangat mengkungkung pasangan ya. Dikit-dikit nanya, kamu sama siapa? Kirim fotonya ke sini. Kamu ngapain aja? Pakai baju juga dimarahin. Buka dikit dimarahin. Kebuka, padahal maksudnya masih normal gitu ya. Kamu kelihatan nih ininya, gini-gini. Nah itu tuh biasanya itu mereka kalau terlalu posesif, kecenderungannya begitu berumah tangga itu mereka tuh KDRT. Terus yang kedua itu biasanya pria-pria yang KDRT itu mereka juga suka melakukan tindakan kekerasan waktu pacaran, tapi ketika si pacar ini menunjukkan ketidaksukaan, dia akan berbalik seakan-akan minta maaf gitu ya. Terus baik lagi, terus memaui keinginan pasangan. Nah, itu sebenarnya untuk menutupi perilaku dia itu yang KDRT itu. Dan seperti yang disebutkan oleh dokter tadi itu, sadisme itu bisa tambah naik ya, Dok. Ya, karena kan diulang terus. Kita bicara di sini tentang neuroplasti otak, ya kan? Ya, Otak itu kan kayak sekat ya. Jadi sebenarnya bagian otak yang nggak dipakai sering itu akan mengecil ya dok. Ya, mengecil gitu ya. Kalau misalnya kalian kerja di kantor tuh ada bus-bus gitu ya. Nah, kalau otak itu bentuknya seperti itu juga, bus-bus juga, sekat-sekat. Nah, bagian yang tidak dipakai di dalam otak kita tuh dia akan mengecil, tapi nggak mati ya dok, hanya mengecil, menyempit. Tapi bagian mana yang sering kita pergunakan itu akan melebar. Dan semakin kita pergunakan, dia akan makin membesar. Nah, kalau misalnya seseorang lebih sering melakukan perilaku-perilaku sadisme, nggak heran dia akan semakin besarlah sekat itu, dan ini semakin besar, ini akan semakin diulangi gitu. Makanya ketika kamu misalnya berhadapan dengan orang-orang yang sadis, gitu ya, segera jaga jarak sih ya dok. Iya betul sekali. Jaga jarak dan kalau bisa ketika kamu masih pacaran gitu ya, nggak usah dilanjutin ya dok.
Iya betul sekali, langsung minta putus dan kalau bisa ya jangan, itu ya, melanjutkan hubungan yang toksik itu. Hmm. Padahal itu hubungan Iya yang toksik. Dan sorry to say ya, kalau misalnya aku pernah denger ya dok, ada orang ngomong kayak gini, aku tuh maunya pacaran sama bad boys, katanya gitu. Bahkan ada sempet saya baca tuh artikel sampai menanyakan, kenapa cewek suka sama bad boys? Dalam hati saya, cewek yang seperti apa dulu ya nggak dok? iya betul. Hati-hati loh dengan bad boys itu bukannya keren ya dok? Gimana itu dok, bad boys dari segi kedokteran? Iya, kemungkinan kan ada, dalam tanda kutip kan, perempuan tuh biasanya dia lebih suka atau tertantang dengan bad boys itu karena dia pertama pengen menaklukkan ya. Kedua dia itu punya asumsi bahwasanya nanti kan dia akan bisa berubah atau bahkan perempuan tuh merasa dia pasti bisa mengubah calon suaminya menjadi lebih baik. Nah, ini sebenarnya persepsi atau imajinasi semacam itu atau asumsi semacam itu tuh sangat keliru karena kan di otak itu kan kalau misalnya sudah masa pacaran dan sebelum menikah itu kan sudah, tidak bisa diubah lagi, sudah ada semacam template ya, ibaratnya kalau PowerPoint itu sudah ada template PowerPoint yang sudah siap ya, sudah lama terbentuk dan, di otak itu sinapsis-sinapsisnya tadi, itu sudah terbentuk, kalau dia sadis ya berarti dia sadis, kalau dia posesif, posesif, kalau dia orangnya baik, baik, kalau religius, religius, begitu. Saya pikir lebih bagus jangan memilih bad boys karena secara nggak langsung nanti kan itu juga akan berpengaruh ke anak juga, ke janin dan juga kesehatan mental, spiritual, dan juga emosional, dan juga nanti, akan menurun ya secara genetis ya. Bayangkan kalau misalnya suaminya itu ternyata pecandu narkoba atau sadisme itu secara nggak langsung nanti kan anaknya akan rentan juga terkena narkoba atau menjadi, terpapar perilaku sadis itu. Bukan sekedar perilaku genetis ya, tapi juga nanti kan akan melahirkan generasi yang rapuh atau the lost generation ini kan berbahaya untuk kemajuan atau perkembangan suatu bangsa ya. Jadi kalau saya nggak bisa memikirkan atau nggak bisa membayangkan saja kalau Indonesia nanti dipenuhi oleh bad boys yang dalam itu ya anak-anaknya atau generasi mudanya semua bad boys kan nanti jadi bad nation atau bad country nanti dan itu akan berbahaya kan. Sekarang aja sudah banyak misalnya bad boys yang jadi koruptor ditangkap KPK, mungkin itu kan bahaya nanti kalau bahaya itu jadi jangan istilahnya semacam itu jangan disebarluaskan lagi, saya suka bad boys atau saya itu lebih menantang. Wah itu saya pikir apa sih, manfaatnya kita memiliki suami yang bad boys, ya kan lebih bagus kita memiliki yang good good boys atau excellent boys atau mungkin yang malah berprestasi sekalian atau amazing atau yang itu ya, yang inspiratif boys gitu kan lebih bagus daripada yang bad boys. Ya itu menurut pandangan atau perspektif dari saya ya. Bagaimana Kalau kalau bad dari Ibu ini? Kalau bad boys jadi Batman masih mending ya, pembela kebenaran ya, Batman gitu ya. Tapi Batman-nya BAT bukan D ya. Kok Batman itu kan BAD ya. Ya, Nah, deh. itu dia makanya para wanita gitu ya, hati-hati. Jadi yang saya baca itu cerita itu itu kisah nyata ya. Terjadi berapa puluh tahun yang lalu di Jepang sih, Dok. Jadi perempuan ini dia wanita tercantik di SMA itu. Suatu hari kan saya tangkap dianya lugu kayaknya sih dok. Jadi suatu hari dia pulang dari kerjanya di salah satu pabrik, dia pulang naik sepeda. Nah di tengah jalan dia ketemu sama dua orang ini, si nama cowok ini kalau nggak salah Miyato yang suka sama dia itu sama temennya si Mizako saya lupa lah ya, sama si B lah sebut. Nah si B ini dia begitu ketemu perempuan ini dia langsung tendang sepedanya sehingga sepedanya patah ya kan. Sepedanya patah, akhirnya cewek ini nggak bisa pulang. Nah, si Miyato ini bermanis-manis, ria, menawarkan perempuan ini untuk diantar pulang oleh dia. Nah, itu dia, hati-hati kamu. Kalau orang itu sudah memang bad boys, ya, jangan terpikir dia sehari aja langsung berubah. Ya kan, dok? Tadi aja dokter Betul bilang, betul. kalau Iya orang betul sekali. itu berdasarkan DSM-5, itu adalah Iya. diagnosis gangguan jiwa ya. Itu Hmm. tuh 6 bulan sampai setahun baru bisa berubah kalau niat dia berubah, ya kan dok?
Itu juga ada Iya, terapi-terapinya, termasuk di dunia psikologi ya. Orang untuk betul, mengubah betul. perilaku dari benar ke baik itu minimal 3 bulan tuh diproses. Dan itu pun harus ada niat dari dia untuk berubah gitu ya. Iya, Nah, iya, betul sekali. ya, jadi si perempuan ini demikian lugu. Jadi dia karena dia patah sepedanya, jadi bayangin tuh kasihan banget ya. Nah itu karena dia sepedanya patah, dia mau diantarkan pulang oleh si Miato ini. Sama si Miato ya, mungkin si Miatonya bawa mobil, diantar pulang. Rupanya di tengah jalan yang menendang sepedanya itu masuk juga ke dalam mobil dan dibawalah dia ke hotel. Dari hotel itu nggak lanjut di situ, mereka bawa dia ke rumah si yang menendang sepeda ini. Disitulah dia disekap selama 40 hari dan semua banyak banget anggota Yakuza masuk rumah itu. Jadi aku nggak usah bahas apa yang terjadi di dalam, tapi perempuan ini akhirnya meninggal dengan banyak luka bakar, terus dia sampai ususnya hancur, terus akhirnya dia meninggalnya itu ujungnya adalah dia dimasukkan ke dalam drum ya dok, dan dia dicor di dalam. Gitu. Nah saya mau ngasih tahu ke kalian gitu ya, perilaku sadis itu kalau tidak ada yang stop itu akan makin sadis. Contohnya, misalnya sahabat sekalian ada pernah nggak lihat orang dia ngeliat ini tikus atau kucing mati di jalan ya, jangan heran ada orang itu yang dia misalnya bawa mobil atau motor, dia gilas sekali, lalu dia mundur lagi, dia gilas lagi sampai puas bangkai itu peyot, baru dia pergi. Pernah nggak lihat orang seperti itu? Saya pernah lihat, dan itu adalah orang-orang tipe sadis. Dia mengalami kepuasan mendingan kita pergi ya jauh-jauh ya supaya nggak terkena gitu ya. Tapi ada orang-orang tertentu dia merasa puas, maju mundur. Bahkan ada orang merasa puas ketika kucing lewat atau tikus lewat dia tabrakan gitu. Itu adalah perilaku-perilaku sadis. Kalau kamu kenal dengan orang-orang seperti itu, saya mau katakan segera ingatkan dia untuk stop berperilaku sadis karena perilaku sadis itu akan terus meningkat kalau nggak ada yang batasi. Iya, Dan betul yang seperti sekali. saya bilang, bayangin perempuan ini salahnya di mana gitu. Sampai akhirnya tuh sadisnya mereka itu yang terjadi itu sebelum dia dicor itu dia matanya itu dok sesudah dia ditetesin bawah matanya ini ditetesin air lilin panas, sebelumnya dipukul pakai barbel, diikat, terus ditetesin lilin panas, disundut pakai korek, habis itu di segala cara lah ya, udah paksa gitu ya. Dan sebelum dia meninggal terakhir kali itu matanya itu diletakkan mereka lilin yang pendek lalu mereka bakar. Jadi bayangkan dia tuh matanya terakhir kali sudah terbakar dan saat itu dia disuruh berdiri dengan kakinya sudah bernanah karena dibakar kakinya ya sama mereka. Jadi kalian bayangin ya kaki yang dibakar tuh pasti bernanah ya dan sangat panas ya. Dia berdiri, mereka pukul kakinya, jatuhlah dia pecah nananya dan dia meninggal. Lalu mereka cor gitu ya. Jadi lihat tuh, sadisme itu meningkat, meningkat, dan meningkat. Sekarang pertanyaan saya, kamu punya nggak sadisme di hati kamu? Iya nggak sih dok? Orang-orang yang berperilaku sadis itu saya boleh katakan tuh hatinya beda loh dengan hati orang biasa. Iya nggak sih dok? Iya, betul. Ada orang ya, misalnya kita lihat ya, orang perilaku sadis lah. Misalnya di rumah ada orang ibu-ibu tak mesti pukul-pukul begitu, ya nggak sih? Tapi kalau misalnya kamu terbiasa untuk ketika kamu punya anak, terus anakmu salah, kamu bolak-balik gebukin, saya mau bilang, kamu jangan-jangan punya perilaku sadis juga loh. Gimana dok, menurut dokter? Ya, saya pikir kalau di rumah tangga itu kan kadang-kadang juga perilaku sadis itu boleh jadi malah dipicu oleh orang tua itu sendiri. Jadi orang tua itu yang tadinya baik itu terus kadang-kadang menghajar anaknya, alasannya klasik ya, untuk kebaikan anaknya. Itu sebenarnya kurang tepat juga kan. Tidak tidak harus menghajar anak kan untuk membuatnya menjadi baik kan bisa ditegur atau diberi contoh atau diberi perilaku diberi suri keteladanan dulu. Jadi tidak harus dihajar gitu kan. Bahkan kalau anak itu melakukan kesalahan yang fatal itu kan cukup cukup itu ditanya dulu, kemudian kenapa kok melakukan semacam itu begitu. Saya pikir begitu ya. Jadi ini parenting apalagi zaman sekarang ini kan
ilmu parenting juga sudah ada di YouTube, ada di berbagai macam media sosial atau website-website terpercaya, dan juga banyak sekali kursus-kursusnya. Saya pikir juga perlu para orang tua milenial atau para orang tua di era digital ini untuk itu ya mengikuti kursus-kursus parenting itu, sehingga bisa dia mencegah sadisme minimal dari keluarga ya, karena ini keluarga itu kan adalah benteng pertama dari sebuah bangsa, dari keutuhan keluarga itu. Kalau dari keluarga sendiri tidak bisa utuh atau pondasinya lemah, nah nanti suatu bangsa itu bisa runtuh atau roboh. Dan salah satunya ya tadi, sadisme itu boleh jadi anak-anak sadis itu bisa jadi karena dia mungkin melihat ayahnya menghajar ibunya, atau ayahnya juga dalam tanda kutip berkata kasar kepada ibunya atau memaki-maki atau bagaimana gitu. Itu secara nggak langsung akan terekam oleh bawah sadar dari anak itu, apalagi kalau anak itu kan masih usia keemasan. Usia keemasan itu maksudnya golden age, golden period, itu usia antara 3 sampai 6 tahun, 3, 4, 5, 6 tahun itu akan terekam itu semua. Jadi kalau anak-anak di masa kecilnya sering melihat bapaknya berkata-kata kasar atau menghajar ibunya atau melempar piring atau mungkin menutup pintu dengan suara yang sangat keras, atau ya begitu perilaku yang semacamnya itu, nah itu nanti bisa jadi anak itu di masa dewasanya itu akan menjadi perilaku semacam itu juga, karena itu juga kan semacam menjadi semacam blueprint di bawah sadarnya, dan sudah tercetak di otak anak itu bahaya itu. Nah, jadi sebagai orang tua sebaiknya kita juga memberikan contoh atau perilaku teladanan yang baik kepada putra-putri kita. Salah satunya ya dengan kelemah lembutan, kemudian dengan akhlak dan budi pekerti yang baik begitu. Ya. Dan ini ya, rekan-rekan sekalian ya, sahabat sekalian, harus ingat juga bahwa pola asuh itu menular gitu ya. Jadi Iya, betul sekali. sebagaimana kamu misalnya melihat ya, seseorang yang dia kayak yang dibilang si dokter itu tadi, ketika anak terbiasa melihat bapak ibunya saling pukul-mukul gitu ya, apalagi pakai benda-benda gitu. Jangan heran nanti ketika menikah secara psikologis, dia akan mengulang hal tersebut juga kepada pasangannya, bisa dengan intensitas yang lebih besar gitu. Karena dia lihat orang tua saya juga akur-akur aja tuh, walaupun gebuk-gebukan tetap aja bersatu misalnya. Tapi hati-hati, itu sudah nggak benar. Bahkan kadang-kadang ada pernah saya mendengar orang mengatakan seperti ini, Dok. Banyak orang nggak sadar, dia membuat rumahnya itu sebagai benteng kejahatan. Wih, serem banget. Jadi seakan-akan dia sweet di luar gitu ya. Begitu masuk ke dalam ternyata dalamnya api semua. Wah, saya mau tanya nih, sahabat psikolog ada nggak ya rumahnya kayak gitu? Ya, banyak banget orang-orang itu sebenarnya. Kenapa, Dok? Serem. Serem. Banyak banget orang itu sebenarnya rumah itu benteng kejahatan. Jadi dia tuh di dalamnya itu mungkin terjadi perilaku sadis antara ibu dengan anak, ayah dengan ibu, ya. Bahkan sekarang ini banyak pemerkosaan terjadi di dalam rumah tangga, ya kan? Kalau kita baca-baca itu bapak dengan anaknya, ya kan? Anak kandungnya padahal, atau misalnya kakak dengan adiknya, atau sepupu dengan anggota keluarga di situ, atau orang yang numpang di situ, ya. Incest Kenapa, Dok? namanya. Incest, Namanya ya kan? incest. Ya, Iya. jadi itu semua adalah perilaku sebenarnya sadis. Dan saya mau bilang ya, Dok, sebenarnya bagi orang yang sadis itu, supaya kalian tahu nih sahabat sekalian, ada kepuasan bagi dia di dalam hatinya ketika melakukan tindakan sadis. Itu ngerinya ya, Dok. Iya, betul. Jadi semakin dia melihat korbannya itu kesakitan tuh dia semakin bahagia atau semakin puas gitu, dan itu kan bahaya karena kalau dia pasti akan ingin itu ya melihat korbannya itu semakin menderita, dia tingkatannya semakin puas. Nah, nanti bahaya kepada itu penderitanya itu bisa meninggal dunia. Iya. Iya, begitu. Makanya tadi yang korban Yakuza tadi bisa diprediksi dari awal itu, kalau itu sudah pasti ya begitulah, diruda paksa, kemudian sedikit demi sedikit akhirnya kan dia meninggal. 40 hari itu waktu itu penderitaan yang sangat itu saya pikir.
Oh, penderitaan yang sangat, Dok. Apalagi dia kalau Iya, saya baca tuh nggak dikasih makan, Dok. Yang dikasih itu dia makanannya adalah kecoa dan air urinnya sendiri gitu ya. Tapi saya bilang, waduh ini perempuan ini pasti perempuan yang hebat ya, karena kan istilahnya itu sebenarnya dia ditelepon oleh ibunya suruh pulang, tapi dituntut sama si Yakuza ini, kalau kamu ngelapor kamu di sini, keluargamu kami habisi. Jadi dia pasang badan, Dok, buat keluarganya ya, supaya keluarganya nggak dibunuh sama Yakuza. Jadi saya bilang nih orang benar-benar hatinya itu luar biasa ya, dia berkorban buat orang tuanya dan saya percaya dia di surga lah ya. Gitu. Nah, saya mau bilang nih bagi kita yang masih hidup, bagi kita yang masih menjalani kehidupan gitu ya. Ada nggak sih unsur di hati kamu itu unsur sadisme gitu? Caranya gampang, ketika kamu melihat film-film sadis gitu ya, Dok. Ada nggak iya sih betul. kamu kepuasan, happy melihat orang berdarah, dipukul, kamu kayaknya iya terus seakan-akan ada haus kali ya, Dok, sebutnya ya. Terus haus bukan sih? Kayak kehausan untuk melihat kayak gitu, kamu harus cek. Itu berarti kamu ada unsur sadismenya. Dan kamu percaya, hari ini misalnya gitu ya, saya mau ngasih tahu nih, bagi orang-orang sadisme ya, hari ini dia melihat tetesan darah cuma 3 kali, besok itu dia akan mencari tetesan darah yang lebih banyak lagi. Ya, hari ini 3 kali aja dia puas, besok dia akan puas kalau melihat tetesan darah mungkin sampai 6 kali, sampai 10 kali, dan itu akan terus bertambah, itu akan terus intens, dan dia akan terus mencarinya. Karena di sininya ya, Dok, prefrontal cortex-nya itu Iya betul. hot apanya itu ya, hot hot apa ya disebutnya ya, Dok? Yang hot buat dia gitulah, hot news atau hot apalah info buat dia itu adalah sesuatu yang sadis. Jadi ininya pun sudah rusak sebenarnya prefrontal cortex-nya gitu. Dan orang yang kecenderungannya sadisme cenderung suka dengan berita-berita sadis juga ya, Dok? Iya, dan dia juga mungkin suka itu ya, menonton acara televisi itu yang tinju atau gulat atau mungkin yang, pertarungan bebas Pembunuhan. begitu. Nah itu bahaya itu juga. Oh, kayak misalnya tuh ada film-film, aku lupa film itu, aku juga lupa namanya ya, tentang ada pembunuhan sadis siapa sih namanya? Saya lupa. Nah, itu tuh padahal di situ ditunjukin misalnya berdarah-darah. Nah, itu kamu lacak nih. Hati kamu itu kamu puas nggak dengan itu? Kamu haus nggak dengan itu ya? Kalau misalnya kamu puas dengan hal itu, haus dengan itu, kamu harus hati-hati. Suatu saat itu bisa terlepas di rumah ya, Dok. Iya bisa, bahaya, hati-hati. Bisa terlepas ke istri, bisa terlepas ke anak, dan anak mencontoh perilaku kamu. Dan dia akan mengulanginya lagi ke orang lain. Nah, terus Dok, yang tadi itu saya mau tanya itu yang tentang kenapa kok bisa di kelompok itu orang menjadi sama-sama sadis dan bahkan tambah sadis gitu. Kayak si Yakuza ini kan tadinya mereka cuma berdua, Dok. Akhirnya mereka ajak temennya 2 lagi, akhirnya mereka ngajak rombongan Yakuza itu masuk ke rumah itu bolak-balik gitu. Nah, itu tuh apa yang terjadi di situ? Jadi akhirnya amigdalanya kali yang main ya. Ya saya pikir kan selain itu ya, respon di tadi amigdala, hipotalamus, kemudian di bagian ventral striatum itu kan terkait erat dengan itu ya, stimulasi atau seksual arousal atau rangsangan seksual. Saya pikir itu kan secara nggak langsung kan kalau memang jadi dari satu orang kemudian dia mengajak, jadi mengajak itu kan tadi rangsangannya dari itu ya, dari Visual mata ya. tadi ya, visual visual stimuli atau rangsangan dari mata atau penglihatan. Nah, itu kan bisa masuk ke otak, itu mata kan langsung responnya langsung ke otak. Nah, itu akhirnya yang tadinya normal-normal aja, terus dia diajak temennya, terus dia melihat dalam tanda kutip perempuan yang tentunya tadi kan cantik sekali lah, itu juga akhirnya kan hasrat atau birahinya muncul atau bangkitannya tadi ya, bangkitan seksual atau seksual arousal-nya. Nah, dari situ kan dia akan timbul hasrat-hasrat yang ya menuju ke tadi sadis, apalagi apalagi tadi dari 2 kemudian jadi 4, 6 dan akhirnya banyak. Nah, itu dari situ kan akan timbul itu ya, muncul yang namanya teori psikologi massa. Psikologi massa itu dari 1, 2, 3 dan itu akhirnya kan merasa bahwasanya ada kebersamaan. Nah, kebersamaan itu akhirnya wah ini nggak apa-apalah ada temannya juga itu. Jadi secara nggak langsung mereka akan membenarkan yang salah. Ya, itu akan bahaya kan secara kejiwaan kan, wah saya punya teman, dia juga begitu, saya juga begitu. Nah, itu kan itu juga
bawah sadar akan mempengaruhi kebersamaan atau komunal, karena kan orang akan cenderung meniru perilaku sesamanya itu. Jadi semacam kaca ya, teori mirroring, jadi pencerminan. Jadi si A akan melakukan hal yang sama dengan apa yang dilakukan oleh si B begitu. Dan itu berlaku bukan hanya di dalam geng, tetapi juga di dalam kalau di dunia kebaikan tuh misalnya pengajian atau mungkin kelompok studi belajar lah, itu kan sama-sama belajar, sama-sama pengajian, atau mungkin di gereja-gereja melakukan misa kebaktian atau berdoa bersama. Nah, itulah hal yang baik menular, begitu juga hal yang buruk. Jadi akhlak yang buruk itu juga semacam penyakit, itu juga menular. Begitu juga kebaikan itu juga bisa menular. Makanya eh, kita juga harus waspada terhadap siapa teman dekat kita ya. Teman dekat kita itu mencerminkan siapa diri kita sebenarnya. Jadi kalau orang pengen tahu diri kita itu sebenarnya gampang. Dengan siapa kita berteman tuh orang sudah tahu. Kalau misalnya teman saya itu penjual minyak wangi, ya saya berarti seperti penjual minyak wangi. Kalau teman saya penjual misalnya sate, ya berarti saya seperti penjual sate. Kalau teman saya misalnya penjual tukang tukang api atau tukang kayu gitu, ya berarti saya seperti tukang kayu atau tukang api itu. Nah, itu analoginya sederhana semacam itu saya pikir. Ya. Iya. Jadi sama sih dari ilmu psikologi sih, Ya. Dok, memang disebut ada yang namanya diffusion of responsibility. Jadi ketika orang berada dalam kelompok ya, kayak misalnya kasus yang perempuan tadi itu nggak ada yang menolong dari grup itu karena mereka itu saling anggap yaitu kebersatuan tadinya lu juga, Ya, gue betul. juga, lu juga, gue juga. Tapi hello, sebenarnya neraka itu siksaannya masing-masing ya. Harus ingat ya. Dan dan yang kedua itu ada namanya diffusion of responsibility. Jadi mereka tuh merasa nggak bertanggung jawab atas peristiwa tersebut. Jadi kalau misalnya tanya nih, siapa yang bertanggung jawab atas peristiwa ini? Semua sama-sama diem. Karena semua sama-sama merasa yang bertanggung jawab itu orang lain, bukan gue. Saling lempar-lempar tanggung jawab. Dan yang ketiga juga, kenapa dalam kelompok orang bisa jadi sadis? Karena sudah lebur satu identitas, sama-sama anggota Yakuza. Ya, sama-sama anggota yang dulu mungkin ya, saya nggak tahu sekarang, dulu mungkin bergengsi karena saking jahatnya gitu ya. Dan yang selalu mereka tunjukkan adalah ekonominya, kekayaan gue dan gue jahat sesuka gue gitu ya. Nah itu saya mau ngasih tahu ke kalian ya, benar banget yang dibilang oleh dokter tadi. You are who your friend is gitu ya. Kalau mau tahu seseorang itu lihat siapa temennya ya. Ladies, kamu harus nggak boleh lugu ya. Sama seperti perempuan tadi, saya pikir mungkin dia lugu, dia pikir mungkin cowok ini benar-benar cinta sama dia, mau nolong dia benar-benar ngantar pulang, ternyata dia disiksa sampai meninggal ya kan. Kamu nggak bisa berpikir bahwa ini cowok udah bertobat kali ya, emang dia cinta benar sama gue, hati-hati. Orang yang begitu jahat nggak akan cepat berubah gitu. Dan kamu lihat dia masih berteman nggak dengan teman-teman lamanya, sama-sama pengguna narkoba. Narkoba itu merusak otak loh. Banyak banget kasus-kasus kejahatan itu yang didasari oleh orang-orang pengguna narkoba, pengguna alkohol. Kenapa? Otaknya sudah rusak, Iya, bawah betul. sadarnya sudah rusak ya dok ya. Iya. Dan mereka itu ngerinya ya, ketika mereka melakukan kejahatan berkelompok seperti anggota Yakuza tadi, mereka itu kayak mendapatkan energi yang sama ya dok, kayak semakin diperkokoh, kayak semacam di reinforce positif, bahwa lu benar, perilaku lu benar. Dengan aku nggak kebayang ya, mungkin ketika mereka melakukan kejahatan tuh sambil tepuk-tepuk tangan kali, sambil ketawa, akhirnya dia merasa bahwa perilaku jahatnya itu benar. Nah itu tuh bahayanya kalau misalnya kita bergaul dengan orang-orang yang sadis, apalagi berada dalam satu kelompok ya. Nah saya mau tanya, kamu bergaul dengan siapa sekarang gitu ya? Dengan orang-orang yang sadis atau enggak? Sama seperti tadi dibilang sama dokter, kamu bergaul dengan tukang parfum, kamu akan wangi parfum. Tapi kalau kamu bergaul dengan misalnya orang yang baunya yang lain gitu ya, itu pasti akan nyiprat ke kamu. Dan pergaulan yang buruk pasti akan merusak kebiasaan yang baik. Kenapa? Entah kenapa ya. Orang-orang yang ini ya dok, saya ngeliat juga sih dok, orang-orang yang tadinya baik gitu ya, tapi karena dia terbiasa berteman dengan orang-orang yang jahat gitu ya, orang-orang yang sadis gitu ya, akhirnya dia tuh mengalami secara psikologis disebut dengan desensitisasi sistematis. Nggak peka lagi atas yang namanya sadisme itu apa, nggak peka lagi atas yang namanya itu kejahatan itu apa gitu ya. Mungkin dia tuh pertama-tama mungkin ngelihat orang, maaf nih, narik anak ayam tuh dari lehernya, wih lu sadis banget gitu ya.
Tapi ketika dia bergaul erat dengan orang yang seperti itu, lama-lama dia ngelihat orang itu narik leher anak ayam dari badannya tuh udah biasa. Karena buat dia tuh udah mengalami desensitisasi sistematis tadi, udah nggak peka. Sama juga dengan misalnya kita terbiasa bergaul dengan orang yang suka menggosip ya. Tadinya kita bilang, lu dosa banget sih suka menggosip, julid-julid. Lama-lama ketika kita bergaul dengan dia, ketika kita merasa cocok dengan dia dalam hal yang lain, kita akan desensitisasi sistematis atau nggak peka lagi terhadap perilaku dia yang julid tadi atau suka ngomongin orang gitu. Jadi ada lagi yang mau disampaikan, Dok? Ya, mungkin sebagai closing statement saya ya, saya pikir kita perlu berteman dengan orang-orang yang baik dan kita perlu mewaspadai kalau ada perilaku-perilaku yang menyimpang dan juga perlu harus tegas mengakhiri hubungan kalau kita ternyata calon pasangan kita itu ternyata sadis atau mungkin dia berperilaku abnormal atau menyimpang ya meskipun kita mencintainya. Kadang-kadang ini sedikit itu aja nasihat pada mereka yang sedang dilanda atau dimabuk asmara itu biasanya cinta itu kan menumpulkan ya, cinta itu membutakan. Oleh karena cinta itu sifatnya buta, maka kan lukisan dewa cinta itu kan dikatakan matanya itu kan buta ya, itu hanya punya satu mata. Itu kan itu filosofinya bahwasanya ketika kita mencintai seseorang itu kita hanya bisa melihat sisi kebaikan orang itu dan sisi keburukannya itu tidak pernah kita sangka-sangka dan itu akan terbuka lebar kedua mata kita itu apabila kita sudah menikah dan itu sudah terlambat. Nah, itu bahayanya di situ. Makanya ini saya sarankan terutama kepada kaum perempuan ya, karena kan biasanya kan perempuan yang lebih banyak dirugikan dari kasus-kasus yang sadisme atau sadistik ini karena dia kan kecuali kalau dia wanita karir, dia kalau bercerai bisa memilih pria manapun yang dia sukai, tetapi kalau dia posisinya udah ibu rumah tangga, dia tidak bekerja, nah itu kan sangat rentan terjadi KDRT ya, kekerasan dalam rumah tangga atau mungkin perilaku sadisme yang lainnya. Jadi saya rasa saya pikir kalau misalnya dari awal perkenalan atau masa ta'aruf atau itu sudah ada gelagat yang mencurigakan ya langsung tegas katakan putus pada orang yang berperilaku negatif, apalagi kalau dia itu ya sudah jelas-jelas menunjukkan perilaku itu selama masa pacaran atau perkenalan gitu. Jadi yang kunci yang utama sebelum kita menikah itu ya otomatis harus kita itu meminta petunjuk atau berdoa kepada Allah agar kita memiliki pasangan yang tidak sadis dan pasangan itu akan bisa menjadi bapak yang baik bagi anak-anak atau generasi muda kelak. Dan itu kan kunci untuk membangun bangsa itu adalah keluarga ya, keluarga yang utuh, maka fondasi bangsa itu akan kuat. Tapi kalau keluarganya rapuh ya nanti fondasi bangsa itu akan runtuh, bangsa mudah sekali runtuh kalau keluarga itu rapuh. Salah satu kerapuhan itu ditujukan dengan tadi keadaannya KDRT atau sadisme atau perilaku negatif lainnya atau ketidakutuhan atau ketidakharmonisan di dalam rumah tangga. Ya, saya pikir begitu. Ya, dan untuk menambahinya juga saya mau kasih tahu ya guys atau ladies sekalian, bagaimana sih cara menghadapi orang yang sadis, yaitu dengan cara satu meninggalkannya, kedua kalau kamu nggak bisa meninggalkannya lawan ya. Jadi ternyata berdasarkan hasil penelitian psikologi, orang-orang yang berperilaku sadis itu dia arousal atau dorongannya itu kan semakin meningkat sadisnya itu ketika melihat korbannya tidak berdaya. Ya, jadi semakin korban menunjukkan ketakutan, kesakitan, makin dia menjerit gitu ya, untuk menunjukkan bahwa dia ketakutan gitu ya, atau menunjukkan dia nggak mampu menghadapi sadisme itu, makin tinggilah hasrat atau arousal si sadisme ini untuk menyiksa dia. Ya, jadi yang harus dilakukan korban adalah begitu seseorang menyiksa Anda atau mencoba menyiksa Anda, lawan. Karena ternyata hasil penelitian psikologi menunjukkan bahwa ketika si korban melawan, turunlah langsung arousal orang tersebut untuk misalnya gitu ya. Dan yang selanjutnya saya mau kasih tahu juga ladies ya terutama ya atau mungkin pria ya saya juga nggak tahu ya mungkin ada juga korban KDRT ya Pak Dokter gitu ya.
Saya mau ngasih tahu. Berdasarkan hasil penelitian, banyak sekali sebenarnya kasus-kasus atau ada kasus-kasus yang menunjukkan sebenarnya perilaku KDRT di rumah tangga baru berhenti apabila korban sudah meninggal. Wush, Jadi itu mengerikan. banyak ada kasus-kasus yang seperti itu kalau mereka memilih untuk nggak berpisah ya dok. Karena kan istilahnya tuh dinamikanya seperti ini. Dia sadis, minta maaf, kasih hadiah, mengulang. Sadismenya naik lagi. Kasih minta maaf, kasih hadiah, mengulang naik. Tapi levelnya dia tidak sadari sudah makin tinggi. Selama orang tersebut masih dalam satu rumah, ya itu akan membahayakan bagi korbannya. Saya beberapa kali menangani kasus-kasus orang-orang yang sadisme, bahkan ada seorang perempuan ya dok, kalau boleh sharing sedikit lagi, dia Ya, itu silakan. sudah harus bekerja untuk keluarga itu, dia membiayai suaminya, dia membiayai orang tuanya, mertuanya maksud saya, lalu sampai rumah juga dia tuh suaminya tidak bekerja, dia itu mesti harus tinggal di dalam kamar, di mana suaminya itu 24 jam menyalakan AC, dan sambil merokok sambil main game. Jadi kalian bayangin, setiap dia pulang ke rumah, sesak napasnya bagaimana di dalam kamar. Ya, dan setiap hari Minggu kan dia tidak kerja ya karena libur. Disitulah dia di dalam itu, di dalam kamar itu dalam keadaan sesak, kayak kecekek gitu ya karena suaminya merokok. Saya taunya itu ketika dia mengikuti konseling dengan saya bingung, kok bau rokok? Terus saya tanya, kamu ngerokok? Enggak, katanya suaminya. Dia ceritain bahwa suaminya tuh merokok 24 jam. Pokoknya selama suaminya bangun, maksudnya selalu merokok di dalam ruangan AC. Itu adalah kekerasan juga gitu. Karena apa? Itu tidak peduli sama kesehatannya. Dan perokok pasif itu rentan terhadap penyakit kanker, ya kan, paru-paru. Ya, Dan tapi perempuan ini dia terus bertahan bersama suaminya sampai akhirnya suaminya itu, dan dia selalu ngasih duit ya ke keluarga itu, sampai akhirnya itu saya ketemu dia di sininya tuh luka dok, karena suaminya marah dia dilempar asbak, lukalah di sininya ya. Akhirnya karena dia nggak tahan dan takut meninggal, dia berpisah dengan suaminya, dan ternyata suaminya begitu mereka berpisah baik-baik, suaminya berselingkuh dengan yang lain ya. Jadi kalian lihat, siapa yang bilang asik pacaran dengan bad boys? Kamu mau dihargai atau enggak dalam hubungan kamu? Itu pilihan kamu masing-masing. Jangan salah, kalau hanya untuk mengejar petualangan, petualangan itu bentuknya macam-macam ya dok. Orang-orang cowok baik juga, cowok-cowok yang excellent juga petualangan dengan dia lebih keren. Kayak misalnya Dokter Dito, dia sampai ke Taiwan. Nggak lagi promosi Dokter Dito udah ada yang punya ya. Maksud saya, mereka juga berpetualang, dalam arti berpetualang ilmu, bisa berpetualang ke negara lain gitu. Jadi kamu harus berpikir, berpetualanglah secara positif, bukan berpetualang untuk hal-hal yang negatif. Kenapa? Kayak Dokter Dito bilang tadi, kalau semua cewek berpikir bad boys itu lebih keren, hancur generasi kita, ya kan? Generasi ya, bad betul. boys semua, bad children semua nih nanti gitu ya. Dan hati-hati ketika Generation. kamu berpasangan dengan bad boys, kamu harus siap. Bad itu nggak ada limitnya ya dok ya. Karena Iya, sadis itu kalau nggak dibatasi, itu akan nggak ada limitnya. Dan sorry to say, hatinya juga berubah. Karena apa? Dia makin puas dengan kesadisan yang makin meningkat dan dia akan terus mencarinya gitu ya. Jadi sedangkan bagi kamu-kamu yang sudah menjadi, mohon maaf nih saat ini sudah menyadari gue kayaknya ada sadisme di hati gue, saya saranin sih pergi ke psikolog atau juga mungkin pengen terapi ya dok ya, pengecekan gangguan otaknya apakah sudah ya terjadi bisa. misalnya kelainan di otak, ya pergilah ke dokter ya. Itu dokter apa ya dok? Saraf ya atau apa? Bisa ke dokter saraf, bisa ke ahli itu, yang dokter ahli spesialis radiologi untuk melakukan ronsen, tapi biasanya atau bisa ke psikiater juga. Jadi bisa dia nanti kan memerlukan konseling oleh psikiater, dan nanti psikiater biasanya akan menentukan apakah dia perlu pemeriksaan penunjang atau dalam tanda kutip pencitraan atau enggak, atau imaging namanya. Ya. Iya. Dan yang seperti saya sebutkan ilmu psikologi itu berkaitan erat dengan ilmu kedokteran karena yang saya sebutkan otak itu seperti sekat, perilaku-perilaku juga hal-hal yang Anda sering lakukan itu akan membuat sekat itu semakin besar. Sedangkan perilaku-perilaku yang nggak Anda lakukan itu akan mengecil tapi tidak mati, ingat tidak mati. Jadi ketika Anda maksud saya gini, ketika kamu dulunya misalnya gini, ketika kamu saat ini adalah orang yang sadis, berarti kamu sedang memperbesar sekat kesadisan kamu. Dan kamu begitu sekat ini membesar,
dia akan terus mengulangi perbuatan sadis itu. Dan ketika perbuatan sadis ini terus diulangi, ini akan semakin membesar lagi. Ya. Nah, ketika kamu memperbesar perbuatan sadis, mungkin perbuatan-perbuatan yang manis, yang lembut, yang penuh sayang itu akan mengecil, ya, karena kebalikan dari sadisme kan ada sayang, kasih sayang itu ya. Itu akan mengecil, tapi tidak mati. Artinya apa? Ketika kamu bilang, gue mau berubah hari ini, ketika gue mau nonton film sadis atau mau berperilaku sadis sama keluarga gue mau pukul adik gue, misalnya mau tendang gitu ya, atau mau hajar istri, gue mau peluk dia, gue mau sayang dia, gue mau bicara lembut sama dia. Percaya, sekat yang mengecil ini akan semakin membesar. Itu namanya neuroplasti otak, dan itu adalah kuasa Allah. Jadi selalu ingat, Allah itu berdaulat atas hidup kita. Semua ilmu, ilmu psikologi, ilmu kedokteran, itu tunduk kepada satu hukum ya, yaitu hukum Allah. Nggak ada yang mustahil bagi Tuhan ya. Jadi sahabat sekalian, itu saja yang bisa kita sampaikan hari ini. Kalau misalnya Anda ingin konsultasi, bisa hubungi psikolog ya. Misalnya paling dekat ada psikolog di puskesmas, silakan dihubungi. Setahu saya bisa pakai BPJS, tapi kalau misalnya Anda butuh psikolog, bisa juga kontak ke sahabat psikolog di 085 885 606 309. Itu ada nomornya di YouTube ya. Tapi saya bilang mulai hari ini kamu bisa kok memilih untuk menjadi orang yang lebih baik dari sebelumnya dan stop berperilaku sadis. Terima kasih buat malam ini. Saya dengan psikolog Dewi Siagian dan saya Dr. Dito Anurogo, Magister Science dan mahasiswa PhD di Taipei Medical University, Taiwan. Ya, mengucapkan terima kasih buat semua yang mendengarkan. Semoga channel ini bermanfaat bagi Anda dan silakan di-share bagi semua yang membutuhkan. Terima kasih. Terima kasih.